Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini mengangkat topik redenominasi rupiah. Banyak sekali media yang memberitakan, apalagi sumber berita ini adalah orang yang memang belakangan ini paling banyak bikin berita ekonomi, yaitu Pak Purbaya. Nah, saya ambil dari kompas.com karena ada penjelasan deskripsi yang cukup panjang ya. Nah, judulnya belajar dari negara yang gagal melakukan redenominasi ya. Jadi tayangkan oleh Kompas tanggal 10 November jam 18.40 malam ya. Kemudian beritanya begini, redenominasi atau penyederhanaan jumlah digit memang bukan hal yang baru dalam ekonomi global. Sejumlah negara tercatat pernah melakukan redenominasi pada mata uang di negaranya. Namun demikian, tak selalu berakhir sukses pada setiap pelaksanaannya. Ada pula yang dianggap gagal pada beberapa negara. Wacana redenominasi rupiah di Indonesia sendiri pernah mencuat sebelumnya, jadi bukan kali ini saja dan bukan oleh karena Pak Purbaya saja, ini udah ide yang lama. Jadi dua ini yang kita catat dari informasi Kompas ini. Ini sudah dilakukan di banyak negara, ada yang berhasil, ada yang gagal dalam konteks tujuannya ya. Kemudian di Indonesia sendiri sudah ide yang cukup lama. Ini berdasarkan catatan Kompas pada 2010, jadi 2010 berarti 15 tahun yang lalu, Bank Indonesia sempat berencana menyusun jadwal besar penerapan rencana redenominasi rupiah dalam waktu 10 tahun. Ketika riset dan studi dijadwalkan rampung. Jadi 10 tahun rencananya program itu. Nah, artinya pada akhir 2020 rupiah seutuhnya akan memiliki nilai nominal baru. Udah lewat ya, karena nggak dijalankan nih, kita sudah 2025. Nah, di bawah kepemimpinan Gubernur BI saat itu, yakni Darmin Nasution, pada tahun 2013, rencananya Indonesia akan memasuki masa transisi redenominasi rupiah. Namun urung terlaksana. Jadi 2010 digagas, 2013 rencananya sudah ada uang yang beredar, itu transisi, berarti ada dua mata uang, tapi nggak jadi. Nah, lalu pada tahun 2017 itu pertama kalinya Kementerian Keuangan bersama BI, jadi berdua nih sekarang, Kementerian Keuangan dan BI, sebelumnya Bank Indonesia saja, mengajukan RUU. Jadi sudah ada rancangan undang-undang redenominasi mata uang secara resmi. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur BI periode 2013-2018 Pak Agus Martowardoyo itu mengajukan permohonan RUU ya kepada Presiden Jokowi. Pembahasan payung hukum tidak pernah selesai hingga berakhirnya masa kerja tahun 2014-2019, masa kerja DPR ya. Nah, sejak 2018 hingga 2020 RUU redenominasi rupiah tidak masuk dalam program legislasi nasional prolegnas. Jadi RUU-nya sudah ada tapi tidak masuk prolegnas. RUU draft ya, dalam arti disusun oleh Kementerian Keuangan dan Gubernur dan Bank Indonesia. Rencana redenominasi sempat kembali dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nih, sekarang PMK nih, tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Tadi RUU sekarang turun nih ke status payung hukumnya untuk memulai ya. Ini Renstra Kementerian Keuangan. Nah, teranyar, Kementerian Keuangan lagi nih telah resmi memasukkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang ini ke dalam agenda strategis pemerintah. Wacana redenominasi rupiah mengemuka ke publik nih sekarang. Kalau kemarin itu juga publik, saya sebagai ekonom sempat juga ikut mencermati ya pada waktu itu. Tapi kali ini lebih ya, pertama memang karena Pak Purbaya ini orang yang bisa menimbulkan berita lebih viral. Yang kedua memang kemajuan teknologi informasi ya, sehingga wacana seperti itu tidak hanya wacana para ekonom, para pelaku bisnis, juga netizen keseluruhan. Nah, rencana ini akan dituangkan dalam rancangan undang, jadi RUU lagi nih. Jadi di dalam rencana strategis Kementerian Keuangan ya 2025-2029 itu yang diteken oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan,
itu di dalamnya ada akan mengajukan RUU. Jadi belum ya ini RUU untuk redenominasi yang ditargetkan rampung pada 2027. Ini termasuk luar biasa nih ya. Yang di depan-depan tadi 10 tahun kan, 7 tahun, 10 tahun lah ini diajukan. Kalau nanti masuk RUU, kita tidak tahu seberapa cepat RUU-nya, tapi dia diancang-ancang selesai 2027, berarti kan bukannya RUU-nya kan, penerapannya berarti 2 tahun doang atau setahun. Nah, Kompas kemudian juga menurunkan berita judul subnya, belajar dari negara yang gagal redenominasi. Nah, pengamat sekaligus analis mata uang Do Financial Future Lukman Leong, ini jadi sumber yang ditulis oleh Kompas untuk melanjutkan informasi di atas tadi, itu mengatakan redenominasi rupiah memang berpeluang untuk berdampak positif. Jadi dikutip langsung nih sebenarnya bisa positif dalam sejarah beberapa negara berhasil, beberapa lagi gagal, ujar dia kepada Kompas. Ia menjelaskan dampak utama dari redenominasi rupiah terutama dirasakan secara psikologi. Jadi ini yang digarisbawahi oleh pengamat analis mata uang juga tetap psikologis ya yang dikedepankan. Adapun yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan adalah dampaknya pada sistem terutama keuangan, perbankan, ATM hingga akuntansi. Jadi ini butuh biaya ya. Jadi karena harus dia pasti berdampak kan. Perbankan, keuangan, ATM ini juga menarik ini ada ATM juga hingga akuntansi. Pasalnya sektor tersebut perlu langsung mengadaptasi. Jadi langsung mengadaptasi agar mereka bisa jalan secara benar. Dengan itu kita perlu sosialisasi dan persiapan yang sangat baik atau sempurna. Karena hal lain sistem mesti langsung beralih secara serentak bersamaan agar tidak ada standar ganda yang bisa menimbulkan chaos, terang dia. Nah, adapun Lukman membeberkan beberapa negara yang dianggap sukses itu Turki, Brasil, dan Prancis. Sebaliknya negara yang dinilai gagal itu Zimbabwe, Venezuela, Argentina. Sebenarnya banyak ya, nanti saya akan mengundang pakar untuk assessment sendiri, tapi ini saya bacakan Kompas dulu. Nah, diberitakan lagi, ini mengutip si Pak Lukman tadi, Zimbabwe ini 4 kali pergantian mata uang. 2006, 2009 itu 4 kali utang. Terakhir adalah dolar Zimbabwe yang keempat setelah pergantian dari dolar yang ketiga. Ini pada puncaknya inflasi mencapai 79,6 miliar % per bulan. Ya, pemerintah menghapus 12 nol, kita kan baru mau menghapus 3 nol ya, dan seterusnya. Nah, intinya ini cerita tentang Zimbabwe yang gagal. Kemudian sebaliknya Turki disebut menjadi salah satu contoh sukses pelaksanaan redenominasi. Nah, dikutip ini dari bukan dari Pak Lukman tapi dari buku ya yang itu tercatat sempat melakukan redenominasi mata uang Turki. Turki ini melakukan 2005 sampai 2009. Bahkan mengganti nama mata uang dari lira lama menjadi lira baru. Jadi lira lama, lira baru kita mungkin juga nggak tahu, nanti rupiah lama, rupiah baru nggak tahu. Nah, saat ini nilai tukar 1 lira baru itu sama dengan 1 juta, berarti 6 nol ya, 6 biji nol. Dalam kurun waktu 7 tahun, nah ini 7 tahun Turki ini mulai menarik uang lira lama dan menggantinya dengan mata uang yang baru, jadi full. Jadi sambil mengurangi, berulang, jadi proses 7 tahun. Selama redenominasi, awalnya banyak warga yang masih kebingungan dalam transaksi dengan 2 mata uang yang berbeda. Nah, stabilitas ekonomi dan tingginya pertumbuhan Indonesia itu membuat redenominasi bisa dikatakan cukup berhasil. Nah, pasal perlahan uang lama ditarik diganti uang baru, ya kan gitulah. Nah, namun beberapa tahun setelah sukses melakukan redenominasi, negara ini juga akhirnya dilanda krisis ekonomi parah. Nah, kini masih berlanjut saat ini. Jadi maksudnya ya pada waktu redenominasi itu berhasil, tapi pada ketika mengalami krisis kan bukan karena redenominasi itu, dan redenominasi tidak bisa mencegah krisis tersebut yang berlangsung hingga sekarang meskipun sedikit mereda ini, tapi masih dianggap krisis. Nah, itu cerita Turki. Lalu Kompas juga menulis lagi subjudul Indonesia diprediksi perlu 8 tahun untuk redenominasi. Ini mengutip ekonom Indonesia, ekonom muda nih, ekonom dari Selios, Nailul Huda mengatakan
Nah, redenominasi rupiah bisa berjalan selama 8 tahun menurut perkiraan dia. Ia memperkirakan pembahasan DPR bisa memakan waktu 3-4 tahun, belum ditambah masa persiapan dan percobaannya selama 4 tahun. Implementasi total di tahun ke-8. Tidak akan mudah karena bisa menyebabkan inflasi dan harus memperhatikan kondisi fundamental ekonomi, jelas sudah. Nah, menurut dia ini dalam kondisi ekonomi saat ini tampaknya redenominasi rupiah belum perlu dilakukan. Terdapat alasan dia nih, terdapat biaya besar dalam proses itu yang baik ditanggung pemerintah maupun pihak swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk menyesuaikan sistem kerjanya tadi, contoh di atas tadi soal akuntansi dan sebagainya ya. Nah, ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi Ibu Huda. Sebetulnya di berita lain, ekonom lain menyebut sampai 5 triliun ya, termasuk mengganti fisik uang yang sudah terlanjur beredar ini. Nah, jadi Huda meminta Bank Indonesia supaya fokus dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dulu, jadi bukan redenominasi. Pasalnya nilai tukar rupiah ini sedang tidak stabil. Nah, yang harus dilakukan adalah stabilisasi nilai rupiah terlebih dahulu sebelum kita berbicara redenominasi, tutup Huda. Nah, kemudian narasumber yang lain yang ditulis itu adalah dari Pak Chief Economist Permata Bank Yusua Pardede. Kata ini agak beda sedikit. Yusua mengatakan redenominasi berbeda dengan pemotongan nilai dan tidak membuat harga barang-barang naik jika prasyaratnya terpenuhi. Nah, tapi kan ada kata-kata prasyarat ya, jadi ini bukan sunring ini kan, tapi hanya mengurangi nolnya, hanya memangkas digit, bukan memangkas nilai, sehingga bersifat netral terhadap inflasi. Itu kata Yusua, tapi bila prasyaratnya dipenuhi. Tapi prasyarat disebut nih, ya ini inflasi tertambat, nilai tukar rupiah terhadap dolar stabil. Nah, sama kan dengan Huda tadi. Jadi kalau tidak stabil, kelihatannya redenominasi ini cukup berisiko ya. Ekspektasi harga terjaga, ini menyangkut ekspektasi dari konsumen ya. Nah, dan situasi sosiopolitik yang relatif kondusif. Pengalaman beberapa negara menunjukkan keberhasilan terjadi jika dilakukan saat ekonomi stabil dan didukung komunikasi publik yang intensif, Imbo Joshua, dan seterusnya. Nah, lalu diberitakan lagi nih bahwa ditargetkan selesai 2027, RUU-nya, bukan redenominasinya, yang RUU-nya. Sebagai informasi, ini menargetkan redenominasi selesai 2027, jadi bukan penerapannya. Kalau RUU-nya itu selesai, berarti jadi UU di 2027, berarti masih panjang lagi kan untuk percobaan. Jadi udah tadi udah cukup benar itu ya. Nah, ini targetnya Kementerian Keuangan lebih pendek, jadi hanya 2027, tapi tetap dan seterusnya. Jadi begitu ya. Ini keterangan lanjutannya bahwa redenominasi ini satu dilakukan oleh banyak negara, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kedua, kita sudah bicara ini sejak 2010, terhambat beberapa kali. Sekarang dikemukakan lagi, tapi dari penjelasan ini baru pada tahap akan masuk kepada RUU, belum penerapannya. Jadi tidak bisa Menteri Keuangan menerapkan ini harus undang-undang. Mata uang itu undang-undang ya. Ditargetkan oleh Kementerian Keuangan, berarti oleh yang ditandatangani Purbaya, itu undang-undangnya selesai 2027, berarti penerapannya kan 2-3 tahun. Mulai 2028 dulu kita tidak tahu, yang jelas butuh bertahun-tahun. Nah, sementara ini menjadi wacana perbincangan. Tapi tadi menarik, beberapa pendapat menekankan sekali bahwa yang paling urgent saat ini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, bukan redenominasinya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat.